Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu sekalian, dalam kesempatan yang lalu ibu telah memberikan materi tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan ibu untuk menyampaikan materi tentang kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk kepada nama-nama dari kitab Allah dan ada berapa kitab Allah yang diturunkan kepada umatnya, mari kita simak dulu video berikut ini. Dalam surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. Ya والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kita sudah melihat bagaimana video dari surat An-Nisa ayat 136 tersebut? Apakah anak-anak ibu sekalian tahu apa maknanya? Jadi makna dalam surat An-Nisa ayat 136 tersebut adalah agar kita beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, kepada malaikat, dan juga kepada hari akhir. Dan bagi siapa yang tidak beriman kepada yang disebutkan tadi, maka mereka adalah orang-orang yang sesat sekali. Nah, dari ayat tersebut, anak-anak ibu sekalian, marilah kita lihat dua pertanyaan. Apakah anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama adalah, berapakah kitab yang wajib kita imani? Apakah anak-anak sekalian sudah mengetahuinya berapakah kitab yang wajib kita imani? Yang kedua, sebutkan nama-nama kitab tersebut. Jika anak-anak sudah tahu berapa kitab yang wajib kita imani, maka anak-anak tentunya sudah bisa menyebutkan nama-nama kitab tersebut. Ya, baiklah sekalian anak-anak ibu. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada bagan pada slide ini. Kita lihat bersama-sama nama-nama kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan ke bumi ini ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga anak-anak ibu sekalian, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, mungkin anak-anak ibu sudah tidak asing lagi dan sudah tahu semuanya, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak ibu sekalian, bagaimana? Apakah anak-anak ibu sekalian sudah memahami dan mengetahui dari nama-nama kitab Allah? Baiklah, akan ibu ulangi lagi. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah bisa diingat? Iya, alhamdulillah. Nah, lanjut. Selanjutnya, kita akan melihat Al-Quran itu terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz. Mungkin anak-anak ibu sekalian sudah mengetahuinya. Nah, selanjutnya Al-Quran ini juga diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
lamanya diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran ini merupakan penyempurnaan dari seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkannya sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Iya, bagus sekali anak-anak ibu sekalian. Selanjutnya, mari kita lihat slide berikutnya anak-anak ibu. Kitab Allah selalu membawa ajaran yang terpuji. Kitab Allah yang diturunkan kepada umatnya di bumi ini selalu membawa ajaran yang terpuji. Mari kita simak anak-anak sekalian, apa saja sikap terpuji atau ajaran terpuji yang dibawa oleh kitab-kitab Allah. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ajaran yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Bagaimana anak ibu? Apakah anak ibu bisa memahaminya? Untuk lebih memahaminya, ayo kita simak gambar ilustrasi berikut ini. Gambar ini menggambarkan bahwasanya seorang hamba sedang beribadah kepada Sang Khalik atau Pencipta. Ini adalah salah satu contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan atau dibawa oleh kitab-kitab Allah. Selanjutnya anak-anak ibu, ilustrasi yang kedua adalah ajaran yang terpuji kepada sesama manusia. Di mana di sini pada gambar ini ada gambar dua orang anak yang sedang bersalaman dan dua orang anak yang saling membantu di saat kesusahan. Itu adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Dan yang ketiga anak ibu sekalian, selain kepada sesama manusia, ajaran dalam kitab-kitab Allah juga mengajarkan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada hewan maupun kepada tumbuhan. Ini adalah contohnya seorang anak yang sedang memberi makan hewan peliharaannya dan juga seorang anak yang sedang menyiram bunga supaya tidak layu. Selanjutnya anak-anak ibu sekalian, itu juga tidak kalah pentingnya adalah ajaran yang terpuji kepada diri sendiri, seperti merawat tubuh. Jadi kita tidak boleh membiarkan tubuh kita dalam keadaan yang tidak baik. Jadi tubuh kita harus dirawat, dijaga, karena itu adalah merupakan rahmat Tuhan yang paling besar bagi kita. Nah, selanjutnya anak ibu sekalian, setelah kita mempelajari nama-nama kitab Allah maupun ajaran yang terpuji yang ada di dalam kitab-kitab Allah tersebut, apakah anak-anak sudah paham? Jika anak-anak sudah paham, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari ibu yang dua tadi. Dan nantinya anak-anak juga bisa berdiskusi bersama orang tua ataupun bersama teman-teman untuk membahas tentang makna ayat yang telah ibu berikan videonya tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Dan terakhirnya, dari materi yang ibu sampaikan tadi untuk hari ini khusus tentang nama-nama kitab Allah dan ajarannya, maka dapat kita simpulkan yaitu semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut membawa ajaran yang terpuji, yaitu kepada Sang Pencipta, kepada sesama, kepada hewan dan tumbuhan, maupun kepada diri sendiri. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Nanti untuk yang akan datang kita akan membahas video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan pesan ibu tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatannya juga tetap dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.